Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Ya, silakan dibuka topinya kalau sudah dalam ruangan. Ya, alhamdulillah kabar kalian sehat semua ya. Tapi tetap ingat bahwa kita ini masih dalam era pandemi, jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, salah satu dari teman kalian silakan memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ardian, silakan Ardian. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Siapa temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Tapi itu masih ada mejanya 01. Oh, Indri, Bu. Oh, Indri. Kenapa Indri? Sakit, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, menyanyikan lagu nasional. Pancasila, ayo maju, maju. Hari ini Ibu akan bertanya, apakah masih ingat pembelajaran pada pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Ya. Siapa yang masih ingat? Ya, Pani, silakan Pani. Menyimpulkan teks tanggapan. Cara menyimpulkan teks tanggapan adalah membaca teks tanggapan, menentukan ide pokok setiap paragraf, dan merangkai ide pokok tiap paragraf menjadi sebuah pernyataan yang ringkas dan sederhana. Ibu akan menyampaikan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan tes tanggapan. Pada pertemuan ini, tujuan yang akan kita capai ini ya, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik model problem based ini. Nah, kita dapat ya, yang pertama, kita dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ibu akan nanti menilai sikap kalian dalam bekerja kelompok ya, melalui observasi ya. Berarti ada saya observasi kalian dalam mengerjakan tugas kelompok ya, dengan rubrik yang Ibu pegang. Kemudian Ibu akan menilai tentang pengetahuan kalian ya, berarti pengetahuan sudah paham ya. Ya, berarti benar salahnya nanti pekerjaan kalian secara berkelompok. Kita akan bagi kelompok ya. Silakan bagi kelompok. Silakan bagi kelompok sesuai dengan yang nama yang Ibu sebut. Paham? Paham, Bu. Ya, silakan. Kelompok pertama atas nama Pani, Marlinda, Adik, Diki, Erna. Oke, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Diperhatikan. Ini ada sebuah teks tanggapan. Ya, ada sebuah teks tanggapan. Nah, kita di sini belajar tentang struktur ya. Struktur teks tanggapan. Nah, teks tanggapan ini termasuk struktur di bagian mana? Kemudian ini struktur bagian mana? Kemudian yang ini struktur bagian mana? Silakan dicermati. Silakan, dikasih waktu 2 menit untuk membaca ini, mencermati ini.
benar. 2. Menggunakan bahasa yang sopan, logis, dan jelas. 3. Mengutamakan aspek persuasif. 4. Terdapat penilaian tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, struktur teks tanggapannya. Struktur teks tanggapan. Ada konteks, ada deskripsi, ada penegasan ulang atau penilaian. Yang tadi. Ya. Nah, struktur teks tanggapan. Ada konteks, ada deskripsi, ada penegasan ulang atau penilaian. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, apa itu konteks? Ya. Apa itu konteks? Silakan, Hamira. Konteks terdapat pada bagian awal teks, tanggapan kritis pada bagian ini. Pengritisan memberi pernyataan umum tentang apa yang akan dikritis. Melalui bagian ini, pembaca jadi tahu fokus permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. 2. Deskripsi teks ialah inti pembahasan dari teks tanggapan kritis. Bagian ini berisi opini penulis dari berbagai sudut pandang terhadap masalah yang dikritisnya. Sebelum Ibu membagi LKPD-nya, ada yang mau bertanya tentang materi tadi? Ya, silakan. Dalam kebahasaan teks Linda. tanggapan terdapat kalimat deskriptif. Yang ingin saya tanyakan adalah apa itu kalimat deskriptif? Ya, terima kasih. Nah, temannya bertanya, karena memang tadi sudah jelaskannya. Kalimat deskriptif. Ada yang tahu apa itu kalimat deskriptif? Saya Bu. Ya, Asmina. Bagi-bagi ya. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan keadaan tertentu suatu objek. Ya, kalimat yang menggambarkan suatu objek. Sekarang Ibu akan membagikan karton ini ya. Ya, satu kelompok, satu karton. Oke, sudah selesai? Nah, sekarang silakan tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Julita Sari, saya Pramira, saya Desti. Struktur teks tanggapan. Paragraf ke-1 dan ke-2 merupakan konteks. Paragraf ke-3, 4, 5, dan 6 merupakan deskripsi. Paragraf ke-7 merupakan penegasan ulang. Kaidah pembahasan teks tanggapan adalah 1. Kalimat kompleks. Bukti penjelasan atau kutipan. 1. Tentunya dua pilihan antara masuk SMA atau SMK tidak boleh memilih secara sembarangan, apalagi hanya mengikuti tren terkini. Kedua, orang tua atau siswa harus bisa mempertimbangkan segala faktor dan aspek yang menjadi kelebihan atau bahkan kekurangan dari masing-masing instansi pendidikan tersebut sebelum benar-benar memilihnya. 2. Kalimat aktif. Secara tidak langsung, orang mengartikan PKL sebagai magang atau pelatihan kerja. Kebahasan teks tanggapan ketiga adalah kalimat tugas. Bukti penjelasan atau kutipannya adalah, namun jika kita bandingkan dan tinjau dari segi materi, pendidikan yang terdapat di SMK tidak seluas dengan pendidikan yang ada di SMA. Kebahasan teks tanggapan yang keempat adalah kalimat deskriptif. Bukti penjelasan atau kutipannya adalah, misalnya saja jurusan yang diambil IPA, maka dalam pembelajaran akan lebih fokus membahas seputar sains atau matematika. Kebahasan teks tanggapan yang kelima adalah istilah.
Bukti penjelasan atau kutipannya, orang tua atau siswa harus bisa mempertimbangkan segala faktor dan aspek menjadi kelebihan atau bahkan kekurangan dari masing-masing instansi pendidikan tersebut sebelum benar-benar memilikinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Apakah ada yang mau memiliki? Silakan. Menurut kami, yang di nomor 2 itu kan kebahasan teks tanggapan, yaitu kalimat aktif, dia itu ada 2. Sedangkan yang kalian sebutkan hanya 1. Yang pertama adalah secara tidak langsung orang mengartikan PKS sebagai magang atau pelatihan kerja. Dan nomor 2-nya adalah karena siswa SMK mempelajari pendidikan secara teoritik dan juga mereka dibekali kemampuan berupa praktikum. Dan juga di nomor 3 yaitu di kalimat tugas, kalian hanya menyebutkan 1, sedangkan yang saya sebutkan ada 2. Pertama adalah, namun jika kita bandingkan dan tinjau dari segi materi, pendidikan yang terdapat di SMK tidak seluas dengan pendidikan yang ada di SMA. Dan yang nomor 2, nah jika jurusan IPS maka akan lebih terfokus membahas seputar literasi, pengetahuan umum, dan pengetahuan sosial. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Kami akan memperbaiki hasil kerja tugas kami. Sekian, terima kasih. Setelah kita membahas tadi materi kita ya, struktur dengan kaidah kebahasaan teks. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Julita. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah struktur teks tanggapan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konteks, deskripsi, penegasan ulang atau penilaian. Dan kaidah kebahasaan teks tanggapan yaitu kalimat kompleks, kalimat aktif, kalimat tugas, kalimat deskriptif, dan istilah. Dalam pembelajaran kita pada pertemuan ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Nah, apabila memang ada sesuatu, ya, mungkin penjelasan ibu, kekurangan ibu, silakan diungkapkan ya. Jangan cuma bagusnya saja, ya. Jangan cuma bagusnya. Jadi harus apa kekurangan dari pembelajaran kita pada pertemuan ini. Siapa yang bisa mengungkapkan kekurangan kita, kekurangan pembelajaran ini? Ada yang bisa mengungkapkan? Tidak ada. Kalau menurut ibu, penilaian ibu itu pada saat presentasi di atas ya masih malu-malu, ya masih malu-malu. Nah, untuk kedepannya supaya rasa malunya itu dihilangkan. Untuk pertemuan selanjutnya, ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis teks tanggapan. Ya, kita akan belajar tentang menulis teks tanggapan. Nah, sekarang pertama sudah kita tahu strukturnya tadi, sudah kita tahu kebahasaannya. Nah, selanjutnya kita menulis lagi teks tanggapan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan tadi. Paham? Paham. Ibu akan mengevaluasi ya hasil pembelajaran kita pada pertemuan ini, tapi evaluasinya secara individu, ya. Secara individu. Tadi ibu sudah kasih tugas secara berkelompok, sekarang ibu kasih tugas secara individu, ya penilaian secara individu. Tapi ini dikerjakan di rumah, ya dikerjakan di rumah, kemudian pertemuan selanjutnya baru dikumpulkan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti pertemuan hari ini cukup sampai di sini, ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan salah satu temannya untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dimulai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan mendapat berkah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk.